Oke, next kita punya soal nomor 9. Kawat melingkar dialiri arus 3 per pi ampere. Ini kawatnya bentuknya adalah segmen atau busur dari lingkaran dengan sudut pusatnya itu 300 derajat yang kita lihat ya. Titik P adalah pusat lingkaran yang jari-jarinya 5 cm. Tentukan induksi magnetik di pusat lingkaran. Kita gunakan rumus induksi magnetik untuk di pusat lingkaran yang disebabkan oleh kawat berarus. Rumusnya adalah B sama dengan mu 0 kali N dikali I dibagi 2A. Nah, kita sekarang dapat input untuk mu 0-nya, kita masukkan angka 4pi dikali 10 pangkat negatif 7. Untuk N-nya, untuk kawat yang berupa segmen lingkaran, kita dapat masukkan ke rumus sudut pusatnya yaitu 300 derajat dibagi satu putaran 360 derajat. Kemudian arusnya adalah 3 per pi dibagi, nah, kita dibagi dengan 2 dikali A, A nya jari-jari. Jari-jarinya itu kita ubah, jangan lupa ubah ke meter jadi 0,05. Kita dapat coret, ini pi nya dapat dicoret. Kemudian kita dapat coret 4 dengan 2, sisanya 2 ya. Nah, kemudian kita dapat lanjutkan menjadi 2 dikali 3 itu 6 ya. 6 dikali 10 pangkat negatif 7. 300 per 360 kita dapat perkecil menjadi dibagi 60 jadi 5 per 6. Kali 5 per 6 dibagi 0,05. Nah, kita lihat kita dapat coret 6 di sini, di atas ini. Jadi jawabannya adalah 5 dibagi 0,05 itu 100 ya. Berarti 1 dikali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Oke, dapat dicek perhitungannya. Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu 1 dikali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Yang ini ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 10. Pertanyaan adalah ditanya berapa besar medan magnet yang ditimbulkan oleh pinggir solenoida. Jadi solenoida adalah suatu gulungan kabel ya, atau kawat yang menggulung suatu besi biasanya seperti ini. Nah, ternyata besar dari induksi magnet itu dapat ada rumusnya juga untuk yang di pusat lingkaran atau di pinggir, di pusat solenoida atau di pinggir. Untuk dimensinya kita gunakan dari panjang solenoida yaitu L. Rumusnya untuk besar medan magnetik di pinggir itu BQ ya, yang di pinggir ini rumusnya adalah mu 0 kali N dikali I. Oke, I adalah arus yang dialirkan pada gulungan kabel atau gulungan kawat. N-nya banyak lilitan dibagi 2L. Nah, untuk yang sebagai notes, apabila yang ditanya adalah besar induksi magnetik di pusat, rumusnya adalah BP adalah mu 0 kali N dikali I dibagi L. Jadi ternyata besar medan magnet di pusat atau di tengah-tengah solenoida itu 2 kali lipat dari besar medan magnet yang di pinggiran solenoida. Karena untuk soal ini kita ingin mencari besar medan magnet di pinggir, kita gunakan rumus yang BQ ini. Kita input mu 0-nya adalah permeabilitas vakum yaitu 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Jumlah lilitannya adalah 800. Arusnya 10 ampere. Kemudian untuk panjang solenoida atau kumparannya kita ubah ke meter ya. Berarti 40 pi. Ini kan satuannya senti ya. Kita ubah ke meter dikali 10 pangkat negatif 2. Kita dapat lakukan perhitungan menjadi ini 4pi. Pi-nya bisa dicoret ya. Kita coret yang sama dulu. Ini pi coret. Kemudian 40 dan 4 dan 10 ini dicoret ya. Nah, saya salin dulu sisanya, ini berarti tinggal 8 dikali 10 pangkat negatif 5 dibagi 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini hasilnya sudah dapat ditentukan, yaitu besarnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 3 Tesla. Atau apabila kita ingin mengubah ordernya menjadi 10 pangkat negatif 4, itu sama dengan 40 dikali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, next kita lanjut ke nomor berikut, yaitu nomor 11.
Diketahui ada kumparan, yaitu kumparan itu solenoida ya. Bentuknya segi 4 dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Oke. Jadi kumparannya itu ternyata seperti ini ya. 1 2 3 4 ya, seperti itu ya. Oke. Atau lebih tepatnya itu ternyata kumparannya itu seperti tadi ya. Jadi kumparannya itu ada besi saja seperti ini ya. Kemudian panjangnya, nah ini panjangnya yang dipakai ya, panjangnya itu 8 cm. Kemudian lebarnya ini 5 cm. Ini dililit ya, karena ini adalah kumparan seperti biasa. Dililit oleh kawat berarus I. Kemudian ditanya adalah torsi yang dialami oleh kumparan. Nah ini kita sudah punya beberapa datanya itu kita dapat tulis dulu, yaitu lilitannya itu 100, arusnya itu 2 ampere, medan magnetnya itu 6 Tesla, sudut antara medan magnet dengan bidang kumparan adalah 37 derajat. Ditanya torsi yang dialami oleh kumparan atau taunya ya. Oke, untuk gambarnya saya ganti seperti ini ya. Jadi kumparan bentuknya segi 4, kemudian dililit seperti berikut. Berarti ini kita dapat anggap sebagai ada 4 potongan dari kumparannya. Anggap kita arusnya ini arahnya ke sini ya. Jadi dia arahnya itu memutari seperti itu arahnya. Nah, kita dapat tentukan berapa. Nah, untuk yang atas ini kita tentukan dulu arah dari B-nya ya, dengan aturan tangan kanan. Nah, apabila arusnya ke arah sana, anggap gulungannya ke sana, berarti arah B-nya itu adalah ke arah sini ya, anggap ke sini nih. Jadi ini B1, kemudian ini ada B2, jadi B3 dan B4. Jadi setiap bagian dari kumparan ini ternyata memberikan arah medan magnet yang arahnya semua sama, yaitu arah searah jarum jam. Jadi untuk mencari torsi itu kita tinggal mencari medan magnet tersebut masing-masing dari komponen medan magnet itu dulu satu persatu ya. Kita cari dulu dari B1. B1 kita gunakan rumus mu 0 Ni per L. Berarti jadi ini besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah ini lilitannya itu kan 100 ya. Oke, jadi kita kita melihat bahwa ternyata 100 lilitan ini adalah gabungan dari semua segmen dari si kumparan ini. Jadi kita dapat gabung saja untuk mencarinya, kita dapat sekaliguskan, karena ini kan arah B-nya itu kan sebenarnya saling menjumlah ya. Jadi kita langsung cari B total saja bisa. Jadi cari B total yang dikerjakan oleh si kumparan ini. Nah, caranya adalah kita gunakan panjang totalnya, lilitan total dan panjang totalnya saja. Untuk panjang totalnya itu kita dapat gunakan keliling dari segi 4. Jadi kita masukkan mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat negatif 7, lilitannya 100, arusnya 2, kemudian L-nya itu panjang dari seluruh kumparan ini yaitu 8 ditambah 5 dikali 2, jadi adalah 26 cm. Kita ubah ke meter. Nah, jadi kita dapat hitung untuk hasilnya adalah 0,97 dikali 10 pangkat negatif 3 Tesla. Oke, ternyata rumus yang digunakan adalah rumus torsi. Oke, saya akan kembali lagi ngeditnya bentar. Oke, jadi rumus torsi yang dialami oleh kumparan adalah B dikali I dikali A kali sin theta S sin P, di mana sin P adalah sudut antara yang normal terhadap persegi panjang dengan medan magnet. Nah, kita masukkan, ternyata ini tinggal masukkan saja angka-angka yang sudah ada. B-nya 6 Tesla,
arusnya 2 ampere. Untuk A nya itu ada luas dari persegi ini ya, berarti 0,05 meter dikali 0,08 meter. Untuk sudutnya adalah sudut yang dibentuk antara persegi panjang atau persegi panjang kumparan ini dengan arah normal persegi panjang dengan medan magnet. Berarti apabila kita gambarkan, misalkan anggap ini tampak dari samping, ini bidang kumparannya, kemudian medan magnetnya arahnya sini membentuk sudut 37. Nah, ternyata sudut yang dipakai itu adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dari bidang kumparan dengan medan magnet. Berarti yang dipakai adalah sudut komplement dari 37, yaitu 53. Yang kita masukkan ini sin 53. Nah, kita tinggal hitung 6 kali 2 ini 12. 0,08 dikali 0,05 ini jadinya 40 dikali 10 pangkat negatif 4 dikali 0,8. Berarti torsinya adalah, kita tinggal kalikan 12 dikali 40 dikali 0,8 dibagi, hasilnya adalah 3,84 Newton meter. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk stay tune untuk video bagian yang berikutnya. Oke.